Iya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang siapkah anak dan juga orang tua ketika harus sekolah tatap muka di sekolah. Mbak Ayu, tadi kita lihat bincangan kita dengan Mbak Intan, memang dia siap saat anaknya harus kembali sekolah dengan ABCD lah yang harus dipersiapkan juga. Tapi ada sebagian orang tua yang ternyata masih super cemas nih. Nah, bagaimana agar kecemasan orang tua ini justru tidak mengganggu anak? Karena jadi overprotect kan, ini juga pastinya akan mengganggu anak. Kayaknya, aduh kayaknya mami ngomong itu terus deh, aduh kayaknya mami heboh deh gitu. Nah, ini jangan sampai ini terjadi, bagaimana caranya? Iya ya, penting bagi orang tua untuk mampu mengontrol diri gitu terhadap kecemasan-kecemasan yang dirasakan oleh orang tua, karena bagaimanapun anak itu akan memproyeksikan sedikit banyak emosi yang dirasakan oleh orang tua di dalam dirinya dia gitu. Jadi kalau misal orang tuanya cemas secara berlebihan dan itu kemudian ditampakkan kepada anak, sedikit banyak anak juga akan berpikir hal yang sama gitu kan. Oh, nanti di luar banyak ini, banyak itu, nanti bahaya, nanti apa segala macam, buat anak juga pada akhirnya merasa khawatir, merasa tidak nyaman pada saat harus bersosialisasi dan ada di sekolah. Kuncinya bagi orang tua adalah mampu dengan baik mengontrol kecemasan tersebut gitu. Kalau kemudian orang tua berpikir terus gimana dong cara untuk mengontrolnya gitu kan. Nah, mulailah untuk belajar memetakan hal-hal apa yang bisa dikontrol oleh orang tua dan apa-apa yang tidak bisa dilakukan atau jauh di luar kontrolnya orang tua. Dan mulailah untuk berfokus pada hanya hal-hal yang bisa dikontrol oleh orang tua saja gitu, seperti memberikan edukasi pada anak, kemudian menghubungi pihak sekolah untuk memberikan saran-saran dan masukan terkait dengan mungkin masukan-masukan berarti yang bisa membuat kondisinya menjadi lebih baik, mulai membiasakan diri pada anak untuk melakukan protokol kesehatan. Fokuslah pada hal-hal yang memang bisa dikontrol oleh orang tua saat ini dan sekarang gitu. Tapi kalau kemudian yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua, semakin ingin orang tua mengontrol, umumnya rasa cemas justru akan semakin besar gitu. Makanya ketika mulai sekarang, wah orang tuanya cemas banget ya, akhirnya ngomong terus ke anak seperti itu. Nah, kalau ngomong terus ke anak itu kan bentukan output perilaku dari kecemasan tersebut. Yang harus dikontrol ya itu tadi rasa cemasnya. Mulai petakan, ini bisa dikontrol, ini nggak bisa dikontrol. Yuk fokus pada yang bisa dikontrol. Sehingga membuat merasa lebih baik, lebih nyaman gitu. Sehingga anak pun akan merasakan hal yang sama. Nah, kalau tadi kita mungkin harus memetakan emosi kita juga ya, bagaimana kecemasan ini bisa dikendalikan. Komunikasi dengan anak mungkin setelah pulang sekolah penting juga kayaknya untuk harus kita tanyakan tadi di sekolah seperti apa yang dilakukan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba anak berpikir atau menceritakan bahwa kayaknya temanku nggak gini loh, ibu temen aku gini, maskernya nggak dipakai gini. Perlu nggak sih apa yang harus kita lakukan ke anak? Apakah mengingatkan anak atau kamu harus ingatkan? Tapi kalau kita mengajarkan anak untuk mengingatkan, berarti ada interaksi sosial yang lebih. Nah, ini bagaimana agar tidak terjadi interaksi sosial berlebihan? Kalau diskusi dengan anak, biasanya kan untuk selalu memulai dengan menurut kamu gimana? Jadi misalnya anak bilang bahwa mah tadi temanku masa maskernya dilepas-lepas puter gitu. Aduh, serem ya. Itu kalau sampai seperti itu gitu ya, kemudian tanya ke anak, menurut kamu gimana gitu. Ya nggak baik mah gitu, itu kan bisa bikin dia nyebarin kumannya kemana-mana apa segala macam gitu. Oke, berarti good, anak udah dapat insight bahwa apa yang dilakukan oleh temannya itu tidak baik. Jadi menurut kamu itu nggak baik ya, kamu akan melakukan itu nggak? Ya enggak lah, itu kan nggak baik gitu kan. Oke, good, berarti anak sudah paham apa yang harus dia lakukan, menjaga protokol kesehatan, caranya bagaimana. Kalau kemudian anak kemudian bertanya terus harus ngingetin nggak, harus apa nggak gitu. Boleh sekali untuk menyampaikan seperti itu, tapi berikan juga anak pada saat kamu mengingatkan kamu harus pakai masker ya gitu. Karena masker itu pada saat kamu pakai berarti kamu lagi melindungi diri kamu gitu. Kalaupun emang teman ada apa istilahnya ada kuman yang datang dari teman, ada virus yang datang dari teman, dengan kamu menggunakan masker setidaknya gitu kamu sedang melindungi diri kamu. Walaupun kalau pakai masker dua-duanya jauh lebih baik loh, artinya kan kamu melindungi, dia melindungi gitu. Sehingga akhirnya anak dapat insight bahwa oh ya boleh, tapi aku juga harus menjaga keamanan diriku dulu nih dengan melakukan protokol kesehatan yang tepat. Udah seru, Mbak Ayu mungkin bisa kasih tips nih buat orang tua yang mungkin masih dalam kecemasan, kebingungan mendengar wacana awal tahun ini, apa kira-kira yang harus dilakukan, dipersiapkan untuk anak kembali sekolah tatap muka? Iya benar, jadi kalau misal saat ini mungkin masih ada keluarga Indonesia yang bingung gitu ya, aduh bingung disertai dengan cemas gitu. Tenang saja, itu merupakan satu reaksi yang wajar selama itu tidak menjadi emosi yang dominan. Kenapa? Ada satu kondisi yang nggak pasti di depan kita gitu loh. Apakah nanti pulang-pulang bisa ketularan sakit atau apa atau bagaimana, itu satu hal yang nggak pasti menimbulkan kecemasan. Wajar saja sepanjang tidak mendominasi emosi kita keseharian. Kemudian biasakan mengatasi kecemasan tersebut, berfokuslah pada hal-hal yang memang bisa kita kontrol. Seperti misalnya mulai membiasakan protokol kesehatan pada anak. Mulai kemudian memberikan pemahaman kepada anak kenapa itu penting untuk
dilakukan gitu, dan kemudian memberikan juga kebiasaan-kebiasaan pada anak sehingga anak tahu bahwa yang dilakukan itu seperti ini dan harus bagaimana. Dan kalau berhadapan dengan setting situasi yang mungkin nggak sesuai seperti skenario yang ada di rumah gitu, ada temennya yang mungkin buka masker atau apa, berikan juga pemahaman kepada anak bagaimana harus bersikap dalam kondisi seperti itu. Jangan ragu juga untuk kemudian berbicara kepada pihak sekolah, karena kan nanti akan sangat banyak interaksi ya berbicara dengan pihak sekolah. Hal-hal apa sih yang kita harapkan, ide-ide apa sih yang kita punya untuk pihak sekolah, dan mudah-mudahan pihak sekolah juga terbuka untuk menerima masukan dari seluruh orang tua gitu untuk kebaikan bersama dalam proses belajar mengajar dan proses transisi ini. Oke, jadi jangan panik juga saat mendengar anak ada kondisi yang tidak sesuai skema kita, stop, besok jangan sekolah. Jangan gitu juga ya Bayu. Bayu, terima kasih banyak ya sudah berbagi hari ini di Kumpul Keluarga. Jangan bosan-bosan loh berbagi bersama kita di Kumpul Keluarga. Oke, keluarga Indonesia, semoga perbincangan hari ini bisa jadi inspirasi, dan Moms jangan cemas ya, yang penting kita persiapkan anak kita. Oke, saya Sedika pamit undur diri, sampai jumpa.